tragedi yang sangat mengerikan, Apa sangat yang terjadi, mengejutkan. Ini sebetulnya kalau aku lihat ya Mas ya, kayak seperti ini, itu tidak berdiri sendiri, ya, dan tidak juga ujuk-ujuk. Pasti siapapun anak itu, dia merasakan sesuatu yang tidak dia sukai secara lama, dan dia diam. Dan umumnya kalau seperti itu akan muncul kelakuan ekstrim. Apa pertimbangan pemerintah sehingga IKIP dihapus digantikan universitas umum biasa? Aku nggak tahu ya Mas ya. Pertimbangannya kalau menurut aku sih pertimbangan tolol ya Mas ya. Karena guru itu adalah... Mbak nggak setuju? Enggak lah. Iya. Guru itu profesi loh, sama juga kedokteran juga. Dulu waktu di Gitu IKIP, loh. dari awal kan diajari pedagogi. Iya, pedagogi sampai selesai. Nah, katakanlah 4 tahun, 5 tahun ya? Iya, ya itu. Berarti 10 semester itu ada terus? Betul. Dan sekarang guru-guru sekarang ini dari mana asalnya? Iya, dari semua universitas, ditambah mungkin ya, aku juga nggak ngerti, ditambah mungkin short course tentang pedagogi itu sendiri. Masa enggak sih gitu loh? Tapi memang enggak kayaknya. Berarti dibuat instan begitu pedagoginya? Iya, masuk aja. Jadi artinya guru yang sekarang SD, SMP, SMA itu bukan karena passion yang diisi dengan ilmu pedagogi. Iya, bukan. Tapi bukan siapapun dari universitas manapun bisa. Siapapun. Oh, kerja di sini nggak bisa, kerja di situ bisa. Ya udah, aku tak masuk. Siapa tahu ngelamar jadi guru bisa. Ini berarti profesi terakhir karena nggak ada pilihan lain. Gitu. Iya. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, hari Jumat yang lalu ada peristiwa yang memilukan. Ledakan masjid di dalam sekolah SMA 72 Jakarta Utara. Ada puluhan orang terluka, konon ada yang meninggal tapi masih belum terkonfirmasi. Dan yang mengagetkan, diduga pelaku pengeboman ini atau entah bentuknya bom molotov atau entah lain itu dilakukan oleh salah satu siswa kelas 12. Ada senjata mainan yang ditemukan dengan tulisan-tulisan yang sangat mengerikan, tokoh-tokoh teroris dari berbagai negara. Ini yang membuat kita bingung, apa yang terjadi dengan anak muda kita? Mengapa bisa melakukan tindakan terorisme seperti ini yang melukai diri sendiri dan terjadi di institusi pendidikan? Banyak peristiwa yang terjadi dalam hal pendidikan akhir-akhir ini. Nah, untuk membahas hal itu, saya mengundang tokoh pendidik, tokoh masyarakat yang sangat giat untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di kolong jembatan. Bahkan beliau sering disebut sebagai ibu anak kolong, Bu Gembel, Bu Gembel dan sebagainya. Ibu Rostin Ilyas. Mbak Rostin, tragedi ya, di SMA 72. Tragedi yang sangat mengerikan, apa sangat yang terjadi, mengejutkan. Ini sebetulnya kalau aku lihat ya Mas ya, kayak seperti ini, itu tidak berdiri sendiri. Ya, dan tidak juga ujuk-ujuk. Pasti siapapun anak itu, dia merasakan sesuatu yang tidak dia sukai secara lama, dan dia diam. Dan umumnya kalau seperti itu akan muncul kelakuan ekstrim. Apakah dia sampai se-ekstrem itu ya, sampai dia melukai diri sendiri dan teman-temannya di masjid lagi. Iya, mau dimanapun. Dia udah tidak berpikir lagi itu masjid atau rumah ibadah yang lain. Tapi dia hanya menunjukkan bahwa aku mampu untuk membalas. Konon yang bersangkutan ini sering dibully katanya. Itulah gitu loh. Nah sekarang kalau kita melihat, ini manusia ya Mas ya. Siapapun akan punya karakter seperti itu. Hanya ada yang bisa mengendalikan, ada yang setengah bisa, dan ada yang sama sekali nggak bisa. Nah ini semuanya adalah perilaku yang
perilaku yang dia temui juga di rumahnya dia. Misalnya gini, ini anak dibully ya, tapi setelah sampai di rumah dia ngadu pada ayahnya atau ibunya atau kakaknya, dia mendapatkan perlakuan yang nyaman, sehingga dia merasa aman dengan kekuatan yang diberikan oleh keluarganya. Itu akan beda meskipun sama-sama korban pembulian nih. Itu. Tapi kalau lihat terduga pelaku ini kan tinggal hanya satu kamar dengan ayahnya gitu ya. Pasti dia terinspirasi dari media sosial itu. Oh, itu pasti, itu pasti Mas. Jadi gini, semua kalau dulu kan nggak ada media sosial. Ini karena lingkungan orang tua atau sekolah. Pilihannya itu aja. Tapi sekarang media sosial itu membantu menginspirasi dia. Hei, kamu bisa loh kayak gini. Dan dia mempersonifikasi dirinya seperti tokoh yang ada di media sosial itu. Yang dijual di media sosial itu adalah apa ya, semacam kayak menormalisasikan kekerasan. That's okay gitu loh. Gak apa-apa, Mas lihat aja deh. Ngeprank juga gitu. Sampai ini gimana sih ngeprank kok sampai kayak begitu? Tapi terus bilang, itu kan konten. Berarti kan media sosialnya. Memang dibuat gitu. Ada permisifme di masyarakat juga. Iya. Dan itu menjadi nyaman untuk masyarakat itu. Nah, ini sesuatu yang harusnya kita aware, bukan untuk si masyarakat ini, tapi untuk anak-anak kita. Mbak, gitu loh. Ini kalau tadi Mbak Rustin bilang, ini kan mungkin terjadi lama, dipendam, lalu dia merencanakan sesuatu yang sangat-sangat yang sangat tidak terduga begini. Nah, pertanyaan saya, dia kan ada di sekolah setiap hari gitu. Apakah guru-guru itu tidak bisa mendeteksi perilaku muridnya ya? Nah, ini kalau udah bicara tentang guru, Mas, saya dulu kuliah ya di IKIP Sastra Inggris. Setelah IKIP itu nggak ada lagi. IKIP almarhum sekarang. Almarhum. Aku sedih banget. Semua IKIP nggak ada. Kalau dulu kita mau masuk menjadi pendidik, kita masuk di IKIP. Mbak, agak menyimpang dikit. Mumpung bicara IKIP, apa pertimbangan pemerintah sehingga IKIP dihapus digantikan universitas umum biasa? Aku nggak tahu ya Mas ya. Pertimbangannya kalau menurut aku sih pertimbangan tolol ya Mas ya. Karena guru itu adalah... Mbak nggak setuju? Enggak lah. Iya. Guru itu profesi loh, sama juga kedokteran juga. Dulu waktu di IKIP, dari awal kan diajari pedagogi. Iya, pedagogi sampai selesai. Nah, katakanlah 4 tahun, 5 tahun ya? Iya itu. Berarti 10 semester itu ada terus? Betul. Dan sekarang guru-guru sekarang ini dari mana asalnya? Iya, dari semua universitas, ditambah mungkin ya, aku juga nggak ngerti, ditambah mungkin short course tentang pedagogi itu sendiri. Masa enggak sih gitu loh? Tapi memang enggak kayaknya. Berarti dibuat instan begitu pedagoginya? Iya, masuk aja. Jadi artinya guru yang sekarang SD, SMP, SMA itu bukan karena passion yang diisi dengan ilmu pedagogi. Iya, bukan. Tapi bukan siapapun dari universitas mana pun bisa. Siapapun. Oh, kerja di sini nggak bisa, kerja di situ bisa. Ya udah, aku tak masuk. Siapa tahu ngelamar jadi guru bisa. Ini berarti profesi terakhir karena nggak ada pilihan lain gitu. Iya. Dan ini yang kita harapkan untuk menjadi pencetak. Betul. Dan gimana dia akan ngerti psikologi anak? Gimana dia akan belajar karakter anak? Di mana dia akan tahu sosiologi dari anak itu sendiri? Gimana dia akan tahu kemauan dari anak kalau dia nggak belajar pedagogi itu? Itu yang aku heran. Aku nggak ngerti ya kenapa kok jadi kayak gini. Dan itu hampir semua sekolah guru-gurunya itu nggak ada yang dari IKIP. Mungkin ada, persentasenya kecil. Makin mengecil lah, orang almarhumnya udah lama IKIP-nya. Nggak ada lagi gitu loh. Dan ini sangat mengerikan loh Mas, benar-benar sangat mengerikan. Terus kalau dengan guru-guru sekualitas itu, lalu harapan Mbak Rustin, apa yang akan dihasilkan murid-muridnya? Kualitasnya seperti apa? Ya seperti ini. Yang ngamuk-ngamuk di sekolah, yang terus dia mengiyakan. Sebetulnya gini ya Mas ya, harusnya nih ya, kalau toh misalnya mereka nggak dari IKIP, bisa kok dipelajari itu. Misalnya mendidik karakter untuk anak, bikin simulasi. Ayo sekarang kita main, kamu jadi guru
kamu jadi muridnya, ini jadi murid yang bandel. Ayo, sandiwara-sandiwara kecil. Bersimulasi lah gitu loh. Nah, itu di situ penting, ajarkan. Oh, penting banget. Semua itu harus dilatih, Mas. Berbuat baik pun dilatih. Gitu. Kalau nggak latihan, hanya dinasehati, hanya dikasih teori, nggak boleh nakal ya anak-anak ya, nggak boleh mukul-mukul teman. Nggak begitu. Nah, kita sandiwara. Ayo coba, sekarang kamu jadi anak nakal, yang suka nakalin teman kamu, terus kamu jadi orang teman yang bisa memisahkan. Ayo, itu aku berikan di beberapa sekolah yang aku datangin. Ya Evi, jadi aku ajarin gurunya itu. Ayo, saya bilang gitu. Nah, jadi diajarkan. Mbak Rustin bukan menteri, bukan pejabat gitu. Pasti jangkauannya terbatas. Dan nggak bisa menjadi policy. Nggak bisa. Nah, negara berbuat apa? Negara berbuat apa ya? Aku tuh malah nggak mudeng loh negara itu hadir. Apa enggak? Loh, katanya mau generasi emas. Ya generasi emas siapa sih yang nggak kepingin? Gitu. Ya oke, Mbak. Tapi kalau nggak berbuat apa-apa, emang generasi emas tuh datang sendiri. Ini kan mulai tahun 2025-2026 kan bonus demografi ini. Tahun 2045 menurut catatan BPS. Generasi emas. Ya itu jumlah penduduk kita 337 juta. Ya. Dan 65%-nya adalah generasi produktif, gitu, 15 sampai 40. Tapi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada anak-anak kita. Nah, gitu. 20 tahun lagi dari sekarang, berarti kan sekarang saatnya untuk mencetak. Harusnya ya. Oke, Mbak Rustin yang pegiat pendidikan di lapangan ini. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit konyol. Sudah ada roadmap nggak sih pemerintah negara untuk menyiapkan generasi emas ini? Roadmap emang ada? Saya tanya, Mbak. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Terus kalau nggak ada, terus generasi emas seperti ya apa? Itu hanya himbauan. Menurut aku itu himbauan. Caranya kayak apa kita sih? Kita termakan slogan-slogan palsu lagi. Ya. Jadi kita kayak orang tolol yang dikasih gambar iklan coklat yang enak gitu kan. Terus ini mesti enak ya. Pernah nyoba nggak? Enggak. Mbak, gitu. kalau kita dulu ini, kita menuju generasi emas, pasti kan ada beberapa prakondisi yang kita ciptakan. Secara instrumennya, gurunya, betul. Lingkungannya gitu. Betul. Tapi Mbak Rustin melihat nggak ada? Nggak ada. Aku yang aku perhatikan itu adalah secara masyarakat pada umumnya ya, Mas ya. Yang aku masuk ke sekolah-sekolah yang taruhlah yang di pinggir-pinggir gitu. Mungkin itu akan ada kalau di sekolah-sekolah yang mahal, ya, yang berbayar, ya. Jadi ya kembali lagi nanti akan artinya gini, orang yang pinter, orang yang berkarakter, orang yang hebat itu hanya dicakup oleh orang yang punya duit. Karena dia bisa membeli pelajaran itu. Karena dia bisa belajar dengan benar tentang apa yang diharuskan gitu loh. Sementara yang lain, Mas, guru-gurunya itu kadang-kadang juga kebanyakan tugas. Dia harus ngetik laporan ke dinas sambil ngajar anak-anak. Jadi nggak bisa full untuk anak-anak. Aku yakin ya guru-guru itu kepengin juga menjadi baik loh. Kepengin mereka. Karena kalau setiap saya mengadakan pelatihan untuk beberapa orang guru gitu, mereka sangat antusias sekali. Nanyanya tuh banyak dan cerewet. Makin cerewet aku seneng. Malah selalu aku gangguin gini. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Wah udah, langsung mereka. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya Mbak, itu. 5 tahun terakhir di era Jokowi periode kedua, itu kan ada kurikulum merdeka. Evaluasi Mbak Rustin? Nggak ada tuh, itu cuma omongan tok. Gak ono lah. Mbok tanya sama siapa juga nggak ada, udah. Ada kurikulum merdeka. Iya. Merdeka itu apa? Ya, saya nggak ngerti. Merdeka itu arti kena aja sakarepmu. Jadi sakarepmu sekolah yo ora yo. Belajar sakarepmu. Ora sakarepmu. Itu udah titik. Terus guru ngapain? Iya guru ya suka-suka dia juga sakarepku kan gitu. Nggak ada Mas, nggak ada. Tuntunan ke sana pun nggak ada. Oke, setahun pemerintahan Prabowo, apakah sudah ada sentuhan baru di dunia pendidikan kita? Enggak juga. Ada harapan nggak? Saya kepengen ngomong ada harapan.
Tapi saya belum melihat ke arah situ karena kayaknya. Kenapa belum lihat? Apakah belum ada Belum, menteri karena, baru misalkan di menteri Pak dari Sekjen Muhammadiyah ini? Apakah belum ada sesuatu yang baru atau? Enggak, jangan lihat dari menterinya dulu deh. Oke. Lihat dari pemimpinnya dulu deh kayak apa. Lah sekarang ini apa-apa aja dia jadi bempernya Pak Jokowi. Masalah WUS lah. Yang apa anak-anak itu bodoh. Remaja-remaja kecil-kecil kita itu udah ngerti Mas mereka itu. Kalau dulu si anak ini dia hanya belajar dari bapak ibunya dan mungkin televisi. Tapi kalau sekarang di medsos itu dia bisa media ngikut. Sosial dia bisa lihat. Media iya gitu loh. Nah ini itu sangat berpengaruh ya. Sangat sekali. Apalagi terus ada counter dari netizen atau apa namanya itu bahwa enggak boleh ya pakai APBN bla 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 itu. Oh enggak, nanti ini hasil uang yang dikorupsi itu nanti saya eman-eman, saya sendirikan ke piye tuh karepe. Iya, itu saya pernah. Nah ini enggak jelas. Ya. Dia sebagai pemimpin, oke lah saya paham, beliau akan mengambil alih semua tanggung jawab itu sebagai pemimpin yang baru good. Ya. Tapi proses dugaan korupsi gitu, harus jangan tetap. gitu loh. Iya. Nah itulah yang jangan, itu saya nggak tahu ya, apakah di kanan kirinya itu ada thinker ya. Siapa yang inner circle-nya? Ya inner circle-nya itu biasanya itu ada yang. Tapi Pak Prabowo kan sudah berbuat banyak untuk pendidikan. Oh, ada sekolah rakyat. Nah itu sekolah rakyat bagus. Ya kalau dilihat dari infrastrukturnya bagus. Boarding school. Tapi julukannya itu yang nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ya gimana sih dibilang sekolah rakyat? Di situ adalah sekolah yang orang yang nggak mampu. Jadi ini udah tersekat di situ. Ini anak bukan senang sekolah di situ, tapi karena aku miskin. Itu loh. Jadi negara secara tidak sadar memberikan labeling, menstigma. Dan itu bahaya banget. Bahayanya apa, Mbak? Bahayanya ini anak nanti akan ada kecemburuan sosial, di mana dia akan muncul pada saat nanti dia remaja atau apa, dan dia akan menunjukkan gue siapa. Kayak gitu. Nah, itu ada kecemburuan sosial gitu. Sekolah rakyat. Ini kan di bawah Kemensos gitu. Kenapa bukan di bawah? Ya karena dibilangnya orang miskin tadi, Mas. Dianggapnya bermasalah sosial. Jadi pendidikan ini nggak masuk dalam Kementerian Pendidikan. Harusnya masuk dalam Dikdasmen itu. Harusnya di situ. Perkara dia nanti dibantu dengan sosial iya. Tapi tidak terus berjejer di situ gitu loh. Mbak, lepas daripada Pak Harto plus minusnya kita kontroversi seorang Soeharto, dulu ada itu proyek SD Impres itu dan sukses membangun infrastruktur dan Pak Harto itu kelebihannya masih dalam rule tetap di bawah Kementerian Pendidikan. Gitu. Kalau ini kan terpisah begitu. Kalau ini kan terus ditunjukin nih loh anak yang miskin, iki loh melarat. Ini loh duafa. Siapa sih Mas? Jadi stigma itu dibuat negara. Itu bahaya banget. Secara psikologis berbahaya. Iya bahaya banget. Kalau itu ditujukan kepada Pantiwerda gitu ya. Pantiwerda ini Pantiwerda yang Pantiwerda duafa. Mungkin nggak apa-apa. Karena orang tua-tua semua. Iya. Tapi ini anak yang mau berkembang. Yang dia masih mencari jati dirinya, dia akan bangga dengan siapa dia. Nah kok wes dikasih labeling yang seperti itu. Mbak, saya pernah membuat satu pemikiran begini dalam analisis saya. Kenapa kapasitas SD, SMP, SMA itu ditingkatkan saja, kemudian menampung mereka sehingga bisa berbaur gitu. Tidak perlu eksklusif ada sekolah rakyat gitu. Harusnya begitu kalau menurut saya. Ya. Dulu ada namanya sekolah terpadu. Ya, sekolah terpadu tapi bukan seperti itu. Ini adalah sekolah anak-anak yang normal tanpa cacat fisik tapi dicampur dengan anak-anak yang cacat fisik. Artinya mereka biar terbiasa dengan perbedaan. Nah gitu. Kecuali yang nggak bisa, misalnya tunanetra nggak bisa kan. Tapi kalau disable yang kakinya nggak ada itu bisa gitu loh. Dan itu ada sekolah terpadu. Kenapa nggak dibikin kayak gitu? Sekarang nggak ada lagi. Sekolah terpadu itu ada tetap. Kalau itu ada, tapi bukan berarti apa namanya itu, saya nggak tahu ya. Tapi sekolah terpadu itu kayaknya bukan negeri, gitu. Oh, bukan punya negara. Kan. Swasta bikin. Mbak, kalau kita lihat nih, saya agak bingung saya. Saya bingung begitu banyak masalah
video-video Mbak Rosin kirim juga ada video anak sekolah. Wah, bisa berbuat kasar begitu ya terhadap gurunya, terhadap di kelasnya begitu. Apa yang terjadi ya Mbak ya? Ya itu tadi dari rumah. Memang bagaimanapun juga anak kan bangun tidur di rumah. Dia melihat sebuah kekerasan dan itu mungkin di dalam keluarganya dia juga dianggap biasa atau mungkin tidak ada komunikasi yang bisa menampung apa yang dia omongkan. Banyak hal Mas gitu loh. Mbak, hal seperti apa itu, bisa ya? juga jadi karena kesalahan parenting system ya, dalam pengasuhan bahwa anak-anak generasi kelas menengah ke bawah ini yang baru-baru muncul lah keluarga muda ini itu overprotection terhadap anaknya gitu. Iya itu. Sehingga anaknya disentuh gurunya apa mudah marah, Itu lapor. juga salah satu ya? penyebab membuat anak itu sangat instan, membuat dia nggak berlatih untuk survive gitu kan. Jadi anak yang cengeng dalam tanda petik tapi nggak mau dibilang cengeng dan gurunya ketakutan gitu loh. Karena ini seperti ini banyak sekali terjadi. Sehingga si guru ini yang seharusnya gini ya Mas, guru itu kan manusia biasa ya. Dan dia juga punya kesabaran yang terbatas, tapi sangat langka. Guru itu kalau tidak memang kebangetan gitu. Tapi kalau udah murid itu namanya bukan nakal, tapi kurang ajar. Ya untuk ditempeleng tuh menurut dulu saya sering masih ditempeleng. bisa. Lapor ibu saya malah ditambah ditempeleng juga. Itulah gitu. Sekarang kebalik ya? Sekarang kebalik gitu. Anak disentuh aja langsung lapor. Betul. Nah kayak begitu. Jadi akhirnya itu menciptakan guru jadi ketakutan. Betul. Makanya itu yang membuat video itu juga gurunya. Dia hanya ingin menunjukkan ini loh situasi di kelas aku. Gitu loh. Siapa sih yang bikin videonya itu? Guru yang temannya guru ini gitu loh. Dengan sikap seperti itu. Jadi sebetulnya ada berhadap-hadapan antara guru dengan murid. Terus Mbak, cuman mereka pada diam. Begitu banyak masalah ya. Kasus yang terakhir yang di SMA 1 Cimarga Lebak kalau nggak salah. Seorang murid merokok ditanyain gurunya bohong, terus ditampar sama murid, heboh. Terus kepala sekolahnya malah dinonaktifkan. Jujur saya berdiri membela kepala sekolahnya akhirnya diaktifkan kembali gitu ya. Nah, kalau hal seperti ini nih terus terjadi di mana-mana gitu secara sporadis. Ya itu namanya perusak. Gini ya. Kita itu paling gampang kalau mau merusak bangsa kita. Rusak aja anak-anaknya ini. Hukum nggak taat hanya karena kesakitan di fisik. Yang namanya guru, Mas. Di situ kan sampai gurunya kayak apa ya? Ya sudahlah kita berdamai. Nggak ada kata-kata kayak begitu untuk seorang guru. Si murid lah yang harus minta maaf karena kelakuan dia. Harusnya dibimbing sampai ke situ komunikasi itu. Kalau nggak damai gurunya dilaporkan polisi. Makanya itu kan wis keliru. Jadi begitu selesai permasalahan ini murid nggak akan takut sama gurunya. Dia akan lihat gini, siapa lo? Gitu loh. Kita sama. Lu harus berdamai sama gue. Undang-undang perlindungan anak itu dalam satu sisi saya setuju, Mbak. Tapi di sisi lain kadang-kadang terlalu berlebihan melindungi anak sehingga anak-anak itu nggak terdidik menjadi orang yang mandiri gitu ya. Jadi itu menjadi ancaman bagi para pendidik kita. Jadi ini contoh kecil ya Mas ya. Sekarang kalau Mas Rudi punya putra kecil, tiba-tiba dia lepas ke jalanan. Ini pasti kita akan lari dan kita yang stres kan. Paling nggak langsung plek gitu ke pahanya kan. Jangan gitu, itu kan bahaya gini. Tapi kan tangan itu udah salah. Dan ini kan udah nggak waras gitu loh. Dianggap salah oleh negara. Salah. Negara membuat seperti itu. Perlindungan anak demi perlindungan anak. Iya. Itu nggak mendidik sebenarnya. Sangat enggak lah gitu loh. Nah terus anak kita itu mau jadi apa? Kristal. Yang kalau didemek sedikit terus hancur pure semuanya kayak gitu. Kita nggak mendidik anak menjadi baja, menjadi jadi semua tadi yang infrastruktur apa namanya undang-undang segala macam itu membuat anak kita menjadi generasi rapuh ya. Iya, rapuh tanpa proses. Anak tidak diajarkan untuk berproses sekarang. Semua kayak dihidangkan di meja, tinggal kamu mau pilih yang mana. Gitu. Nah ini terus kudune piye, Mbak? Kudune memang artinya gini, kalau saya capek ya.
Tapi kan nggak boleh bilang capek. Mbak Rustin nggak boleh capek. Nggak boleh gitu loh. Jadi aku cuma ngelihat di anak-anak jalanan aku. Kalau mereka bisa survive, kemana anak-anak yang di gedongan? Padahal anak itu kebutuhannya sama, disayang, dipedulikan, dan tumbuh kembang dengan sehat. Tapi aku melihat anak-anakku, aku ya Mas ya kalau di kolong jembatan, duduk gitu. Ini anak-anakku udah datang, Ibu, kasih tangannya semua, kukunya udah hitam-hitam. Di tasku tuh aku bawa ketokan kuku. Nah sambil aku ngetok gini, ya aku ajak ngobrol kayak gitu. Mereka itu, anak itu adalah kepengen diajak ngobrol, kepengen didengarkan suaranya. Tapi justru banyak sekali kawan-kawan yang sudah di gedongan lah ya, orang-orang pinter gitu ya, jarang punya waktu untuk anak-anaknya gitu. Sementara ini anak-anak pulang sekolah rampung di rumah selesai, dia nggak punya komunitas lain. Kalau anak jalanan nggak direken sama bapak mae, dia masih punya komunitas, punya peer group dia. Sosialisasinya lebih kuat, komunitasnya kuat gitu loh. Anak sekolah yang ruang rumahan pulang bapak ibunya belum datang, main HP, terus main medsos. Udah, gitu. Jadi semua yang di sekolah tadi hilang. Dan apa-apa, Mbak, ambilin ini, Mbak, kueku mana, Mbak, itu yang ada. Nah kalau si anak-anak yang di jalanan itu, mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Nah terus aku mikir yang bener yang mana ya pendidikan, kayak gitu. Mbak, kembali yang tadi Mbak, masalah di SMA 72 tadi. Yang saya belum terjawab. Kenapa guru tidak bisa mendeteksi perilaku murid? Ya karena dia nggak pernah diikip. Dah. Gurunya itu. Ayo tanya deh. Jadi pendidikan radar kepekaannya nggak ada. Gitu. Jadi sense of crisis melihat anak-anak gitu dia nggak ngerti. Anak dianggap seragam gitu sama. Gitu. Misalnya nih ada anak yang selalu menyendiri. Nggak usah sampai terus-terusan menyendiri. 3 hari aja dia menyendiri. Misalnya di kelas gini. Itu sudah harus didatengin, diajak ngobrol. Sekarang ada BP ya? Ada. Bimbingan dan konseling itu masih ada ya? Ada, namanya ada. Ada Mas, kita tuh semua ada. Aku enggak tahu. Tapi yang jelas itu mereka harus jalan keluar. Mereka harus mencari. Justru guru-guru BP itu tidak boleh hanya menerima. Guru-guru BP menurut saya dia harus mencari permasalahan yang muncul di tengah anak-anak ini. Pada waktu istirahat, ngobrol sama mereka di kantin, among them ya. Jadilah bagian dari anak-anak ini sehingga anak-anak ini akan terbiasa. Mbak, anak itu kan produk ya. Oke, saya petakan ada 3 kelompok yang berpengaruh. 1 orang tua, 2 di pendidikan, 3 instrumen negara. Nah, oke, dari instrumen negara dulu, apa yang harus dilakukan, Mbak? Sebetulnya di dalam aturannya ya, Mas ya, setiap apakah itu tentara, apakah itu polisi, semuanya itu ada kok. Melindungi itu ada. Ya, melindungi itu tidak selalu harus terjadi sebelumnya, terjadi dulu. Tapi bisa juga dengan cara berbicara untuk supaya kamu tidak seperti itu. Gimana? Nah itu inisiatif ya harus muncul. Nggak mungkin lah di dalam undang-undang tuh tirik-tirik gitu ya. Kan ini yang harus menjabarkan adalah yang ada di lapangan. Ada juknis. Ada juknis ya, cuklak dan juknisnya itu. Itu harus dilihat. Tapi kalau tidak mempelajari itu nanti 5 tahun lagi pimpinannya ganti terus tanpa menyambungkan ini tadi ya rampung, udah selesai. Berubah lagi gitu. Mbak, apakah faktor kesejahteraan guru yang menjadi masalah sehingga guru itu menjadi tidak terlalu sepenuh hati mengajar? Itu ya jelas lah Mas gitu loh. Tapi jujur deh, zaman kita dulu ya guru-guru juga miskin-miskin juga. Iya memang. Tapi kan mereka ada rasa mengabdi sebagai guru itu kan luar biasa Mbak. Istilahnya aja secara filosofis digugu dan ditiru. Karena memang sekolahnya sekolah guru. Oke. Gitu. Kembali lagi ke itu. Kembali ke itu. Kenapa gak kita suarakan untuk kembalikan IKIP? Ayo. Iya. Aku mau. Aku heran Pak. Ayo mau. UNJ. Ayo Mas yuk cari teman siapa yang sepakat sama kita ke DPR ngomong gitu loh. Iya, kembalikan betul. Pabrik. Karena kita butuh sekali. Kalau nggak rusak semakin. Betul.
Oke, jadi dari negara dan nanti kan pemerintah dan DPR harus terlibat karena yang menyiapkan undang mereka. Kembalikan IKIP, itu yang penting. Iya. Supaya pendidikan untuk guru lah, ada SPG, dulu ada SGA, sekolah guru agama, ya kan. Kalau sekarang siapapun kalau di sekolah-sekolah yang itu siapa deh, nanti nggak ada siapa yang jadi guru agama, udah kamu aja masuk, gitu. Itu jadi guru agama. Aku nggak tahu ya, tapi kalau dulu sih semua guru itu ada sih pendidikannya, SGKP, SGTK, ya toh, sekolah guru agama, SGA, SGPD, pendidikan jasmani gitu kan. Jadi bener-bener tahu. Tapi nanti gitu ujungnya kan IKIP ya. Nah ujung-ujungnya itu memang IKIP gitu loh. Ini nih sekolah itu kayaknya apa disamakan sama IKIP aku nggak tahu ya. Tapi sekolah. Nggak, sekarang Mbak dulu alumni IKIP mana? Sastra Inggris di Jawa Timur. Malang. Surabaya. Oh, ada IKIP? Ada lah. IKIP Surabaya. Sekarang nggak ada lagi? Nggak ada. Almarhum. Lama itu wis dah sedih aku. Tapi itulah yang kita kembalikan IKIP, Pak. Harus. Aku sepakat banget karena kita butuh guru. Kita butuh guru. Kita memang bangga anak-anak kita jadi sarjana apapun ya, siapapun mereka. Tapi cobalah kalau kamu memang seorang insinyur pertanian, ya udah di pertaniannya, gitu loh. Jangan banyak adik-adik saya insinyur pertanian jadi guru. Itu makanya Mas gitu loh. Nah kayak gitu. Nah kenapa enggak back to your farm gitu loh. Yang dokter ya jadi dokter malah dagang kan gitu. Nah ini yang harusnya kalau menurut saya masih harus bisa. Oke, jadi satu kita siapkan gerakan untuk mengembalikan IKIP. Oke, ini dari sisi negara. Yang kedua dari sekolah, apa yang harus dirasakan di institusi pendidikan kita ini? Apa yang harus kita rombak atau kita usulkan? Ya kita ke negara dulu ya Mas ya, nomor satu gitu kan, peraturan. Berarti turunannya ke sana nanti ya? Iya, turunnya ke sana. Dan itu disesuaikan dengan situasi dan lokasinya. Misalnya dia di daerah Jawa Barat. Ya, jangan rubah dia jadi orang Batak kan gitu. Biarlah Jawa Barat dengan Jawa Baratnya, Batak dengan Bataknya, Madura, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita disebut itu. Jangan tuh jadi penyeragaman, enggak. Nah, sekarang ini lucu, saya lihat Depok aja, karena masuk yurisdiksi Jawa Barat ada pelajaran bahasa Sunda. Padahal sebagian besar di sana bukan orang Sunda. Itu saya lihat orang tuanya gelagapan semua itu. Ya. Jadi mereka juga nggak lihat, apalagi satu guru mengajar semua mata pelajaran gitu. Ya begitu, udah gak karu-karuan kan gitu loh. Dan itu mengerikan, dan itu sebetulnya rakyat bisa menuntut. Rakyat ini bayar pajak loh Mas. Dan minta diganti oleh hal-hal yang seperti ini. Apalagi ini kalau di Undang-Undang Dasar kita Mbak, 20% dari APBN dan APBD itu kan harus dialokasikan untuk pendidikan. Tapi kenyataannya jangan Pak Jokowi kan disebar kemana-mana itu. Makanya itu yang kita tuntut juga, pertanyakan. Gitu, jangan kita diemin aja gitu loh. Karena bagaimanapun juga nilai dari sebuah pendidikan itu nggak lepas juga dari finansial untuk pendidikan itu sendiri gitu. Terakhir Mbak, faktor terakhir adalah orang tua. Nah, ini yang paling penting. Apa yang Mbak sarankan untuk orang tua supaya memperlakukan anaknya supaya menjadi tunas bangsa yang mandiri, cerdas, terus kemudian punya kepekaan sosial bagus. Harus seperti apa orang tua ya? Sebetulnya setiap orang tua itu punya cara masing-masing ya Mas ya. Misalnya si orang tua ini pebisnis. Ajarilah anakmu itu bisnis yang benar gitu loh. Kalau orang tuanya misalnya taruhlah dia jualan kue gitu. Ajari anakmu itu bikin kue yang nyaman tuh kayak apa. Itu aja lah gitu loh. Sebetulnya. Jadi kalau memang dia sudah mempunyai sesuatu, ini aku anggap yang mempunyai. Lah kalau yang nggak punya, ya si orang tua ini harus banyak belajar. Mau nggak mau belajar dari siapa? Dari anaknya. Anaknya jauh lebih pintar karena anaknya pegang gadget. Anaknya belajar. Jadi si ibu ataupun ayah ini jangan malu kalau misalnya anaknya tuh lagi nih ajak ngobrol, kamu apa? Dan komentarin, gitu loh. Karena anak itu siapapun pengen ada teman untuk bicara. Mbak, tapi sekarang ini kan, maaf ini generasi yang Alpha ini, Z dan Alpha ini kan, mohon maaf ini, etika dan sopan santunnya kan kurang gitu. Ya jangan salahin mereka dong.
Mereka ini produk ya? Iya. Mereka dari rumah juga? Itu akibat. Penyebabnya siapa? Ya kita yang tua-tua ini gitu loh. Itu makanya aku bilang. Jangan membiarkan anak kita memperlakukan seperti kristal. Gitu. Betul. Kalau di sekolah biarkan sekolah dengan baik gitu ya. Jadi ngajar anak itu bukan hanya sekedar ngajar. Pendidikan karakter juga dari rumah. Spiritual juga dari rumah. Budi pekerti dari rumah. Budi pekerti dari rumah, rasa empati dari rumah. Gimana caranya dilatih? Gitu loh. Sekarang gini, panggil pembantu aja. Kadang-kadang Mbak teriak kayak gitu kan. Sampai aku juga pernah dulu kayak gitu. Saya bilang, itu yang kamu panggil tuh Mbak itu umurnya jauh lebih tua loh dari kamu. Mama nggak mau dengar kayak gitu. Sopan. Jangan teriak, jangan sampai orang lain dengar kamu panggil Mbak. Datang ke sana minta tolong apa. Dan itu aku terapkan betul. Ucapan terima kasih, mohon maaf, minta tolong itu selalu. Dan saya kalau pas Lebaran, habis sungkeman gitu, terus biasanya kan ART kami datang juga itu ya udah anak-anakku putuku juga ayo salim sama Mbak sama Om suaminya. Jadi di situ itu pendidikan terus menerus dilatih. Jadi kalau enggak, ya rumah itu madrasah kecil itu penting. Betul. Jadi tapi mereka Mbak keluarga muda itu kan tidak mempunyai parenting system guidance gitu. Dari mana mereka harus mengambil? Ya harus dari orang tuanya masing-masing kan mereka punya orang tua juga. Yang itu saya bilang dan pendidikan untuk menjadi ibu dan bapak yang baik itu tidak selalu harus sekolah tinggi. Makanya bapaknya ibunya Pak Harto tuh sopo coba sekolah ya opo, iya toh, gitu loh. Kecuali Pak Prabowo memang anaknya profesor. Banyaklah pendidikan yang orang yang biasa-biasa aja tapi bisa menjadikan anaknya yang luar biasa. Oke, Mbak, untuk masalah generasi muda kita, satu kata dari Mbak Christine apa? Jangan berhenti belajar dan jangan lupa bahwa kalian harus tetap menjaga yang namanya spiritualisme. Spiritual ya Mas, nomor satu. Bagi aku ya, gitu loh. Agama apapun lah, gitu loh. Karena tanpa spiritual itu mengerikan. Untuk negara apa Mbak yang disarankan? Untuk negara ya turunlah gitu loh. Dengarkan dan ajak bicara dan perbaiki. Ngakulah kalau selama ini banyak kesalahan. Dan ajaklah kami yang di lapangan itu bicara gitu loh. Sama juga kepada teman-teman yang di DPR atau yang di lembaga-lembaga itu bicaralah gitu loh. Jangan hanya melihat pada hitam putihnya kertas di situ. Karena komunikasi itu selalu berubah. Dan keputusan juga selalu berubah. Yang kemarin baik, sekarang mungkin jadi tidak cocok. Nah itu kita harus sensitif Mas, gitu loh. Kalau tidak gitu ya kita nggak akan bisa mendidik anak kita menjadi anak yang luwes. Iya. Mbak, oke, paling terakhir lagi. Untuk mencegah jangan sampai kejadian di SMA 72 terulang lagi, dimanapun, menimpa siapapun gitu. Apa yang Mbak Christine sarankan? Saran saya gini, semua orang, sekarang gini deh Mas ya, kalau Mas pulang ke rumah, kan kepengen ngobrol sama orang di rumah. Tapi kalau orang di rumah itu nggak biasa diajak ngobrol, lama-lama kan kita ngobrolnya di luar. Nah ya udahlah, yang penting rumah nggak ada apa-apa. Itu. Nah jangan perlakukan sekolah itu seperti itu. Gitu loh. Nah bagi saya untuk guru yang benar itu adalah guru yang suka mengobrol dengan anak muridnya dan harus sensitif melihat perubahan-perubahan perilaku dari setiap murid. Ya itu memang tugas guru gitu loh. Tugas guru. Ada anak yang sedih, nggak mau ngomong, nggak mau apa. Nah ternyata karena dia dimarahin dari rumah, tapi nah itu guru bisa menjadi jembatan kepada orang tuanya. Atau sesama teman. Sesama teman kayak gitu. Guru itu dibutuhkan di situ. Jadi guru itu kalau menurut saya, kalau misalnya waktunya istirahat, ikutlah dia di tengah-tengah anak-anak itu, keliling, gitu loh. Jangan terus sendiri ngobrol sama guru bareng, nggak begitu. Kalau di dalam kelas ya waktunya dia ngajar, iya. Tapi di luar kelas untuk
waktu istirahat, itu guru harusnya mencar juga. Kantor itu harus kosong. Ngobrol sama anak-anak, ikutlah istirahat dengan gaya mereka gitu loh. Itu guru. Kalau itu dilakukan, peristiwa SMA 7 tidak akan terjadi. Enggak. Karena ini anak ada yang dia peluk nantinya. Ibu saya sedih, saya begini pasti. Berarti terima kasih waktunya. Sama-sama Mas. Kita prihatin, tapi memang ya kita harus memberikan kritik konstruktif pada negara bahwa. Dan aku mengharapkan Mas, kita harus lakukan sesuatu untuk ini. Kembalikan IKIP, Mbak. Iya, kembalikan IKIP. Dan kita ke DPR, tulis surat kita mau audiensi dengan terutama Komisi 8, kalau nggak salah ya. Pendidikan bukan 10. 10 dan 8 ya bisa tuh jadi satu. Jadi ke situ Mas kita. Ayolah. Kalau bukan kita mulai ngomong kapan lagi, itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita mewakilkan kita ini ke mereka. Yuk kita ngomong gitu loh. Supaya nyampe. Tapi sampai sekarang kita belum tahu alasannya kenapa kok IKIP dihapus, SPG dihapus. Nah, itu belum tahu alasannya. Belum. Aku nggak ngerti. Mungkin dianggapnya zaman itu kali ya kurang modern kali ya gitu loh. Ini dipikirnya bisa dilebur di dalam universitas gitu. Padahal nggak bisa ya? Padahal nggak bisa. Namanya mendidik ya mendidik gitu. Nggak ada. Makanya sekarang kembali lagi ada yang namanya parenting. Aku sering memberikan parenting itu. Tapi kan lebih efektif kalau itu Ya iyalah. Itu dikemas dalam IKIP udah semuanya ada di situ. Parenting itu kan bentuknya course Mbak. Iya, sesaat. betul. Ya, daripada nggak ada gitu loh. Timbangannya orang kan gitu. Tapi kalau IKIP itu memang sudah wajib dari peraturan negara. Jadi peraturan negara itu melalui perlindungan anak yang nantinya dijabarkan melalui IKIP ini di sekolah maupun di tempat pendidikan yang lain gitu. Mbak, terus sama-sama Mas. Kita nanti suarakan terus selalu bersharing untuk bicara tentang. Ya, ingat ya, tak tunggu ya kita nanti harus ke DPR. Ya, sahabat Indonesia. Ada banyak hal yang dibicarakan oleh Mbak Rustin Ilyas. Beliau adalah orang yang di lapangan, woman in action, tidak hanya bicara saja. Yang jelas apa yang disampaikan beliau adalah dari sisi negara, mari tolong pikirkan ulang tentang undang-undang pendidikan nasional kita. Apakah sudah tepat dengan penghapusan IKIP, SPG dan sebagainya? Padahal disitulah letak kita memproduksi guru-guru yang berkualitas itu. Nah, ujungnya nanti pada sistem pendidikan sekarang itu. Kalau sekarang yang terjadi adalah dampak dari kebijakan yang salah. Kalau Mbak Rustin bilang kebijakan yang tolol. Yang kedua dari orang tua, jangan perlakukan anak Anda seperti kristal yang tidak mudah disentuh. Didik anak Anda bekerja di rumah. Pendidikan bukan hanya di sekolah. Bukan hanya tugas guru, tapi juga tugas yang penting adalah orang tua. Dan bagi para guru, tetap bersikaplah menjadi seorang guru. Bukan hanya seorang pengajar, tapi juga seorang pendidik. Karena tugas Anda berat, tapi bukan hanya guru yang bertanggung jawab pada mendidik generasi itu, tapi juga ada orang tua dan masyarakat juga negara. Saya akan mengekor Mbak Rustin untuk menggerakkan supaya pendidikan ini menjadi kepedulian bersama. Salah satunya kita akan suarakan untuk menghidupkan Institut Kejuruan Ilmu Pendidikan IKIP. Ini penting sekali karena kami ini adalah produk dari IKIP. Guru-guru yang diproduksi dari IKIP. Saya dulu SD sekolah ada guru-guru yang dari SGB, sekolah guru bawah, terus ada sekolah guru atas gitu ya. Kemudian ada dari SPG, terus SMP mulai dari diajar oleh IKIP gitu ya. Hasilnya jauh lebih baik. Menghasilkan Presiden Prabowo, menghasilkan Presiden Jokowi, menghasilkan Presiden SBY, Megawati dan sebagainya. Tahun 2045 jangan harap kita akan mendapatkan generasi emas. Dengan pola yang seperti sekarang, saya pesimis itu akan terjadi, yang terjadi malah generasi cemas. Betul. Sahabat Indonesia, mari kita peduli pada pendidikan Indonesia untuk menyiapkan generasi emas yang sebenarnya. Karena sampai detik ini kita belum melihat, belum mendengar, belum membaca roadmap
generasi emas yang disiapkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Bentuknya seperti apa nggak jelas, dan jangan hanya semata generasi emas slogan kosong tanpa isi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Mbak, matur suwun. Sukses.